Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor Bakri dan beberapa saham emas. Yang pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam MMN, ketujuh ALII, ke-8 PART, ke-9 PSAB, ke-10 ARCI, dan terakhir Harta. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup di harga 78 terkoreksi 1,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Bumi ada distribusi, dibuang nih BB, MG, KK ya. Yang nampung itu retail semua. YP, CC, AJET, SK, GR, XLOD. Langsung saja ketikanya Bumi memang disupport. Cuman agak rawan. Buangan hari ini ditampung oleh retail, bisa jebol 77-nya besok. Pokoknya hati-hati hari ini ya. Kalau jebol 77 tuh rawan gagal. Kalau pandangan saya potensi gagal. Swing low-nya itu bisa di 6870. Jadi bisa turun 10% lagi kalau dia jebol 77. Ya, itu untuk Bumi. Pokoknya hati-hati kalau Bumi hari ini jebol 77. Apalagi tutup di bawah itu udah sangat mungkin 7068 ke support selanjutnya untuk Bumi. Saat ini lebih ke wait and see dulu. Karena Bumi beberapa kali itu gagal terus tutup di atas 80. Sempat tutup di atas 80, 18 Juli. Tapi kemudian minggu ini tertekan dan koreksi dan gagal lagi tutup. Nah hati-hati besok kalau tutup di bawah 77 untuk Bumi. Saat ini mending skip aja. Kalaupun yang sudah kebeli gimana? Kalau Bapak Ibu sabar boleh hold. Kalau nggak mau rugi waktu lama stop loss kalau dia jebol 77. Itu. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRMS yang ditutup di harga 155 terkoreksi 1,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BRMS belum kuat, ada distribusi. BRMS juga belum mampu. Nah, ini di level yang harus rebound juga. Kenapa? Karena ini neckline. Kalau neckline-nya nih gagal, dia turunannya tuh bisa 10% ke 140-an. Bukan ke 150 lagi, tapi bisa ke 140-an. Jadi kalau mau aman, hari ini harus rebound. Atau koreksi-koreksi tipis lah. Pokoknya kalau mau aman, BRMS minggu ini tetap di atas 155. Kita lihat 3 hari ke depan. Kalau saya saat ini BRMS wait and see. Tapi lihat hari ini, kalau tiba-tiba buying power ada, ya bisa aja masuk. Lihat harga XAU gimana? XAU-nya menguat ya. Nah, kalau XAU menguat sampai 2450, naik 2%-an, ya mungkin bisa BRMS bertahan. Pokoknya BRMS harus rebound lah hari ini, kalau mau aman. Itu aja untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada NRG yang ditutup di harga 218 terkoreksi 1,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya NRG didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, NRG sudah di bawah 220, sinyal gagal ya. Ada potensi lanjut turun pelan-pelan. Hati-hati. Pokoknya kondisi sekarang Bapak Ibu kalaupun masih ada beli, kebetulan masih di atas EMA 200, di dekat EMA 200-nya, toleransinya 214, jebol itu buang karena ada potensi ke 200 dulu. Ya, kalau mau Bapak Ibu yakin bisa mantul di 200, mau price down, ya silahkan nggak pakai stop loss. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing ya. Setiap orang kan strateginya beda-beda. Tapi pandangan saya, menurut analisa saya belum pasti sama dengan analisa yang lain. Kalau saya lihat, kalau dia tutup di bawah 214, sangat mungkin ke 200. Jadi ada potensi turun 7% lagi. Kalau dia jebol 214 gagal bertahan di atas itu. Itu untuk NRG. Kalau saya saat ini skip aja dulu. Ya. Atau lihat hari ini kalau memang ada buying power ya entry. Kita tuh lihat momentum. Kalau memang bagus baru entry. Gimana cara lihat momentum? Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader di 11 Agustus minggu-minggu depan. Saya ajarin bagaimana cara tradingnya, cara analisa, cara baca bid offer, titik entry dan exitnya. Ya, dengan target minimal scalping Borneo Trader itu jarang banget kalau cuma profit 1-2%. Minimal 3-5% itu biasanya ya. Jadi nggak ada tuh profit 1%, 2%. Itu kalau mau belajar silahkan, ada grup 2 arah juga yang akan membimbing Bapak Ibu dan tetap memberikan saham-saham bagaimana kondisi bid offer chart saat market berjalan untuk bisa sama-sama dapat profit. Ya, selama Bapak Ibu belajar tetap dibantu untuk cari profit.
Itu aja untuk NRG saat ini kalau saya lihat kondisinya dulu. Ya ini memang di level-level yang dia bisa kembali rebound atau gagal dan siap turun lebih dalam untuk NRG. Kalau dibilang ada salah satu komen analisa harus kredibel dan alamiah. Ya seperti apa? Ya seperti itu memang analisa teknikal. Ada dua sisi antara dia tarik naik atau turun. Nah gimana untuk lebih detailnya ya Bapak Ibu harus lihat broker summary. Kalau mau lihat jam market ya lihat bid offer kuat nggak. Nah itu. Kalau secara analisa ya seperti itu analisa. Kalau karena di saham ini nggak ada yang pasti. Ya itu makanya Bapak Ibu kalau mau belajar, mau bertahan, bertarung di market harus belajar teknikal. Harus belajar membangun sistem trading. Kuncinya sistem trading dan psikologis. Dua itu aja Bapak Ibu kuasai dulu. Kalau sudah bisa buat sistem trading itu Bapak Ibu akan mengendalikan atau bertarung lagi dengan psikologis. Kalau sudah bisa menguasai psikologis, otomatis profit datang. Bapak Ibu nggak perlu tarik-tarik garis pun, tarik-tarik tipis garis seperti ini, nggak perlu banyak indikator pun Bapak Ibu bisa melihat, oh ini ada potensi ke atas ke bawah atau ke bawah dengan hitung risk reward seperti itu. Ya, NRG saat ini kita lihat aja. Kalau saya lebih wait and see dulu. Lanjut ada Dewa yang ditutup di harga 65. Terkoreksi 2,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Dewa ada buangan besar BB kemarin dan MG. Tapi BB ini kelihatan buang barang. Ditampung oleh broker-broker ya retail beberapa. Lanjut Dewa gagal lagi. Masih sideways gak? Selama di atas 654 masih sideways. Tapi kalau jebol false break udah. Indikasi false break ke bawah sideways-nya di bawah 60 65. Pokoknya kalau besok lanjut penurunan dan hari ini lanjut penurunan ya gagal. Mungkin gak naik lagi 1-2 bulan ke depan. Ada potensi. Tapi untuk tren jangka pendeknya di awal Agustus atau seminggu ini kalau besok jebol 64, 60 uji dulu. Itu ya gagal. Tapi kan bisa dikasih profit nih. Beli support jual resisten kan udah dapat tuh beberapa kali profit ya udah. Kalau jebol kalau mau stop loss dulu, kalau mau average down silakan. Tapi ini disclaimer ya untuk Dewa. Kalau mau aman hari ini dan besok harus kembali ke atas 66 atau 67 untuk Dewa. Itu aja. Lanjut ada PKTR yang ditutup di harga 135 terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya PKTR diakumulasi. Langsung saja katanya PKTR masih sideways, masih aman nggak? Masih aman di atas 125. Di bawah itu gagal juga. Ya, kita lihat aja. Untuk PKTR kalau di grup Warnet Trader itu udah profit. Beli PKTR waktu itu di 128, 131 dan sempat ke 150 itu udah profit. Jadi sekarang belum lihat lagi. Kalau ada yang masih hold ya sisakan 1-2% lah. TP aja kalau dia turun lagi. Ya. Saya sudah TP waktu di candle dojin ini. Saya lihat, waduh, kayaknya nggak kuat. Besokannya merah-merah udah TP. Nah itu, ya gunanya kita melihat candle. Walaupun memang nggak selalu benar 100%. Bisa aja candle doji merah ini tiba-tiba rebound. Tapi karena kita punya sistem trading, ya udah TP dulu. Nanti kita cari saham lain. Karena kita nggak mungkin sempurna di satu saham. Profitnya bisa jual di harga pucuk. Ya. Jarang terjadi. Mungkin sesekali bisa. Makanya kita harus punya sistem trading. Bersyukur dengan yang sudah ada. Jangan menyesal karena sudah melihat histori yang telah terjadi. Ya, kita tuh melihat histori yang belum terjadi, gimana kita buat sistem trading. Kalau lihat histori yang setelah terjadi itu ya gampang. Enak banget ya. Wah, tahu dia nih ke 149 kita beli bawah nih. Nih kalau di 134 nih, tiba-tiba 1-2 hari ke depan tembus 180. Kalau kita tahu ya kita beli kan, karena kita nggak tahu ya itulah kita gunakan punya sistem trading. Untuk PKTR saat ini saya lebih wait and see dulu. Lihatlah kalau memang ada buying power baru entry lagi. Kalau nggak ada ya wait and see. PKTR langsung saja ke saham selanjutnya ada AMMN yang ditutup di harga 11.550 menguat 3,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya AMMN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja katakan AMMN ada potensi ke 12.000. Volume juga meningkat. Bandar detektor, wah, tuh ada akumulasi big ya. JP, AKBK, AGO, YU ya. Dan yang jualnya tuh retail, SQ, KK, NI, XL. Ya kita lihatlah. Cuman harga sekarang memang kurang ideal juga mau beli. Tapi ada peluang besar AMMN uji 12.000.
Disclaimer, harga sekarang agak nanggung karena supportnya itu di 11.500, jauh. Untuk MMN saya skip aja dulu. Kalau yang belum punya, kalau yang bisa baca flow, lihat hari ini kalau memang ada bank power ya silahkan masuk. Nggak salah juga, harga berapapun tuh bisa masuk. Yang penting siap dengan resikonya untuk MMN. Menarik MMN kalau minggu ini tembus 12.000 sih menarik. Untuk minggu depan atau awal Agustus. Kita lihat mampu nggak 3 hari ke depan. Tembus 12.000 MMN. Itu aja. Langsung saja ke selanjutnya ada Ali yang ditutup di 342 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di brokersnya Ali diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, Ali masih sideways, belum mampu kemana-mana ya. Cuman Bapak Ibu tapi Bapak Ibu bisa perhatikan. Langsung saja ke tekniknya, Ali belum kemana-mana, masih sideways. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya nih melawan Golden Cross, arahnya atas. Cuman masih sideways. Tetap sama, supportnya 334, jebol itu ya pertimbangkan stop loss saja. Ali lebih baik kalau saya nggak beli. Kecuali kalau hari ini memang ada momentum, flow-nya ada ya baru. Kalau untuk swing kurang ideal ya. Mending itu trading momentum aja. Kalau ada momentum trading pendek aja. ODT fast trade ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih yakin ini dia potensi naik, ya tadi supportnya pakai 334. Itu aja untuk Ali. Lanjut ada part yang ditutup di 160, terkoreksi 3,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Langsung saja ke tekniknya, Bapak Ibu perhatikan. Kalau pandangan saya ada potensi masih akan ditarik. Cuman level psikologisnya atau supportnya yang mesti dijaga tuh 150. Ya tergantung Bapak Ibu. Kenapa? Dia itu sideways, volumenya makin tipis. Tinggal nunggu momentum nih. Kalau bisa tembus 170 hari ini, sekali lagi dia tembus, mudah-mudahan serius naik. Ya kita lihat dulu pergerakannya. Prat ini kalau saya lihat waktu itu ya lagi di 128 ini sering crossing barang. Kalau di grup YouTube Borneo Trader itu sudah beli pat semenjak pertengahan kapan ya saya rekomendasi pat tuh ya. Ini pas dia rebound di 10 Juli apa nih? Coba saya lihat ya 10 Juli. Ya sekitar tanggal 7 apa 14 Juli ya. Kalau nggak salah. Atau 77 Juli. Itu masuk di grup rekomendasi. Waktu di 120-an nih saya suruh spekulasi buy. Kalau nggak salah 130 nih ya. Nah hari ini. Dan ya selamat profit. Karena target saya tembus all time high. Nah sekarang bisa dipantengin nggak? Bisa dipantengin masih, cuman saya belum lihat lagi yang cukup oke lah pergerakannya ya. Karena saya melihat ada beberapa saham IPO yang menarik, yang menurut saya juga oke. Saya lebih memilih itu daripada PAT ya. Karena saya sudah profit taking PAT waktu 19 Juli. Jadi saya nggak pantau lagi PAT saat ini. Jadi wait and see aja dulu untuk PAT. Kalaupun Bapak Ibu nekat ya lihat besok atau hari ini kalau memang ada buying power masuk. Supportnya pakai 150. Mestinya dijaga PAT ya, itu aja. Lanjut ada PSAB yang ditutup di harga 194 menguat 8,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net baik. Kalau di broker semuanya PSAB ada akumulasi. Wah, bagus nih PSAB ya. Yang akumnya broker-broker yang jarang dipakai repair. Langsung saja ke tekniknya. PSAB bagus, mantul dan sideways. Ini sih serius naik. Kalau saya bilang ini ngebest untuk naik. Potensi enggak 200. Peluang besar. PSAB terlalu dalam memang turunannya di 19 Juli ya. Tapi dia mantul dari neckline-nya ini. Jadi saat ini PSAB menarik. Masih oke lah PSAB ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Lihat kondisi hari ini aja. Kalau saya lihat, ini dia dalam proses web 3. Web 3 tuh mestinya lebih dari 210 ya. Bahkan nih, targetnya itu sama dengan, berarti sekitaran 240, 250. Jadi masih oke nggak untuk PSAB? PSAB masih oke. Dia ngebest untuk naik. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja kalau mau beli ya. PSAB masih condong ke atas, minimal 200 disentuhnya minggu ini. Ya, jadi kalau naik 3% tuh sangat mungkin dia 3 hari ke depan. Tapi ini disclaimer untuk PSAB ya, silahkan dianalisa kembali. Lanjut ada Archie yang ditutup di 286 menguat 3,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebanyak Archie di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Archie cukup oke. Waduh, small distribusi ya. Tapi nggak masalah nih. Ngebest saja dia nih, ngebest. Cuman supportnya agak jauh ya. 270.
Ada peluang tembus 300. Kalau tembus 300 menarik. Minggu ini kita lihat konfirmasinya tembus 300 menarik. Targetnya 340 untuk Archie. Itu aja. Untuk Archie saat ini masih oke. Peluang besar minggu ini tembus 300 3 hari ke depan. Tapi disclaimer ya. Untuk Archie masih menarik. Lanjut. Langsung saja ke saham terakhir ada Harta yang ditutup di harga 400 terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Harta ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Harta bagus di atas EMA 200-nya. Sekarang masih sama supportnya EMA 200 388 390 support yang harus dijaga. Dan condong kemana arahnya? Kalau menurut saya condong ke atas. Targetnya 430. Resisten kuatnya dan itu bisa jadi double bottom. Condong ke atas ya untuk Harta. Tinggal bagaimana Bapak Ibu skenarionya. Kalau mau beli sekarang stop lossnya cukup dalam. Oh nggak dalam, 4% aja udah pejam mata. 4% dengan reward minimal 6,75% ya. Resisten kuatnya 4, 20, 4, 30. Itu untuk Harta. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.